Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di channel review apa aja. Sebelumnya gue mau minta maaf karena udah kira-kira 2 bulan lebih gue nggak bikin review atau bikin video, karena kesibukan gue sebagai IO ya, atau event organizer. Jadi gue punya tim IO. Kemarin ya maklum lah, awal-awal tahun biasanya banyak yang hajatan atau nikahan. Jadi buat kalian kalau yang punya acara misalkan kayak pernikahan atau mau acara-acara kayak gathering atau mungkin pesta-pesta ulang tahun, itu bisa hubungi kontak person di link deskripsi. Jadi nama IO gue itu adalah Executive Organizer. Nah, promo kecil-kecilan ya. Nah, selanjutnya gue akan mereview sebuah kamera. Jadi kamera ini gue beli second di harga 3 jutaan. Kamera ini mereknya Panasonic, serinya DMC TZ80. Ini tipe Lumix ya, kamera Panasonic Lumix. Harganya itu sebenarnya kalau barunya 4,5 sampai dengan 5 jutaan. Jadi emang beneran mahal gitu ya. Kalian tahu sendirilah kalau Lumix itu bagaimana sih harga dan kecanggihannya kayak gitu. Menurut gue kamera ini worth it lah gue beli second dengan harga segitu. Nanti kalau misalkan gue udah review dan udah mengulas habis, kemungkinan kamera ini akan gue jual kembali dengan harga ya berkisar 3 jutaan atau kurang lah ya. Jadi ditunggu aja kalau yang berminat. Untuk di sini ada tulisannya tuh harganya $599, jadi hampir $600 ya. Ya kalian coba rupiahkan aja. Untuk kamera ini di sini ada keunggulannya, yaitu dia untuk video udah 4K ya. Jadi udah bagus lah ya. Kemudian untuk foto juga dia bisa 4K. Di sini ada gambar 4K dan video, tapi ada tulisannya foto. Jadi dari video kalian bisa membuat foto yang berkualitas 4K. Jadi ya bagus lah, kayak kalau HP itu kalian lagi nonton video kemudian kalian screenshot, contohnya seperti itu. Tapi ini udah ada di fitur bawaan kameranya. Jadi kalian dari merekam video 4K, kemudian kalau ada adegan yang bagus itu kalian bisa capture jadi foto. Jadi kalian nggak perlu repot-repot bingung mau foto atau video nih, kalian cukup rekam video beresolusi 4K, kemudian nanti ketika ada momen yang bagus kalian bisa capture jadiin foto. Kemudian di sini juga ada keunggulan lainnya, yaitu post focus. Post focus ini dia adalah menentukan fokus tapi setelah kalian memotret atau memoto. Jadi misalkan gini, kalian bingung ada beberapa objek ya, misalkan seperti ini. Kalau ini kan dalam bidang yang sama ya, jauh dekatnya. Misalkan begini, ini ada kardus kamera, kemudian ini ada backgroundnya, dan di sini tangan gue ini ada foreground. Kalian bingung mau menentukan fokus yang mana nih yang mau gue ambil. Itu kalian cukup memotret aja bebas dan sembarangan pun bisa. Jadi setelah tersimpan fotonya, nanti kalian bisa menentukan kalian mau foto fokusnya di tangan atau di kardus kamera atau di background ini. Jadi segitu canggihnya kamera ini sampai bisa menentukan fokus setelah foto. Jadi fokus after foto, istilahnya begitulah ya. Terus keunggulan lainnya, dia 30 kali optical zoom, bisa zoom 60 kali intelligent apa ini tulisannya sih kecil amat, intelligent zoom. Nah jadinya kayak semacam zoom digital pada smartphone ya, tapi dia lebih canggih lagi sampai dengan 60 kali. Kalau optical zoom 30 kali menurut gua udah cukup jauh ya untuk foto pemandangan, atau kalian mungkin mau candid seseorang yang lagi main-main gitu kan, itu bisa juga. Kemudian ada viewfindernya. Oh iya, zoom 30 kali ini perlu kalian ketahui nggak bisa untuk zoom bulan ya. Jadi kalian kalau mau memotret bulan ya cari kamera yang zoomnya itu minimal 50 kali zoom baru bisa. Nah, untuk kemudian di sini ada high sensitivity
MOS 18,1 megapiksel. Jadi ini sensornya itu 18 megapiksel, lensanya itu Leica. Ya kalian tahulah kualitas lensa Leica seperti apa, sampai ada smartphone yang mengunggulkan lensa Leica gitu kan. Ini ada tulisan Lumix dan ini gambar kameranya. Kemudian di bagian sisi depan sini juga ada, ini yang tadi udah gue jelasin. Kemudian ini ada tambahan nih, spesifikasinya yaitu untuk light composition. Jadi dia bisa foto malam bermain dengan cahaya ya, seperti light painting atau mungkin light trail dan sebagainya. Bisa foto kembang api juga. Kemudian di sini ada 10 fps bershoot. Jadi 1 detik dia bisa memotret 10 frame per detik ya. Ya udah bagus banget lah, inilah udah cepet banget lah pokoknya. Kemudian dia juga bisa ada 4K live cropping. Nah ini yang tadi gue bilang, jadi dia bisa untuk apa namanya ya, mengcrop foto 4K ini dalam video. Kemudian di sini juga disertakan ring control di kameranya. Jadi di pinggir sini nih, ini ada ring control yang bisa difungsikan untuk berbagai macam fungsi gitu. Bisa untuk autofocus, bisa untuk pindah-pindah jenis fokus kayak gitu kan. Pokoknya fungsinya bisa kalian atur semau kalian, terserah, bisa diganti-ganti kok fungsinya. Nah kemudian di sini juga ada untuk fungsi time lapse shoot ya. Kalau kalian nggak tahu time lapse, jadi misalkan gini, kalian merekam itu durasi 1 jam, kemudian dengan time lapse ini jadi dipersingkat menjadi 1 menit. Itu bisa untuk biasanya dokumentasi gitu ya, dokumentasi kayak mungkin serangga menjadi kepompong atau menjadi kupu-kupu, terus bangunan misalkan apa ya, bangunan dari mulai 0 sampai dengan berdiri bangunan, itu juga bisa kalau kuat baterainya. Nah kemudian ada power OIS hybrid. Hybrid ini gue kurang paham, tapi power OIS ini adalah kayak optical image stabilizer. Jadi bisa lebih stabil gambarnya, tapi ini fungsinya hybrid, jadi lebih canggih lah dibandingkan stabilization yang biasa-biasa aja gitu kan. Terus udah kanan kirinya nggak ada apa-apa. Oh iya, penyok lagi nih kardusnya, nggak masalah lah. Kemudian ini ada fitur wifi-nya ya, jadi kamera ini udah dilengkapi dengan wifi. Jadi kalian nggak usah khawatir untuk memindahkan data dari kamera ke smartphone atau ke komputer lewat wifi. Langsung aja kita buka kardusnya. Sebenarnya ini re-unboxing ya, karena udah gua pakai selama kurang lebih 2 bulan. Kita dikasih buku manual dan kartu garansinya. Buku manualnya ini bahasa Inggris semua, jadi nggak ada bahasa Indonesianya ya. Kemudian ini ada pouch atau kantong untuk kameranya. Kemudian kita dikasih kabel data ori ya, ini ori dari Panasonic-nya, tapi pendek. Panjangnya berapa ya? Kira-kira sih 15 sampai dengan 20 cm. Oh, lebih bahkan. Panjangnya kurang lebih 27 cm ya. Tanggung banget. Ya, jadi nggak terlalu panjang kabel datanya. Ini jenisnya itu micro USB. Ya, bisa kelihatan nggak sih? Micro USB ya. Nggak kelihatan. Nah, tuh micro USB. Kemudian kita juga dikasih kepala charger seperti ini. Ini arusnya berapa nih? 1 ampere ya, outputnya 1 ampere. Jadinya bisa dibilang slow sih, nggak terlalu lama, nggak terlalu cepat juga. Oh iya, gue saranin untuk selalu menggunakan kabel data dan kepala charger yang ori ya. Jangan pakai kepala charger casan dari HP Android atau HP apapun itu, walaupun sama-sama, tapi kan biasanya ininya beda ya, output keluarannya itu beda. Apalagi kalau kalian menggunakan yang quick charge, itu gue nggak menyarankan banget karena akan merusak
daripada baterai kamera ini. Emang sih lebih cepat, tapi dia akan cepat rusak juga sih menurut gue ya. Dan terakhir kita dapat kameranya. Kameranya ini gue bukan sengaja ya, emang kebetulan dapat yang warna silver dan hitam seperti ini. Silvernya ini bahannya seperti plastik ya, antara plastik atau brass. Plastik. Kalau yang hitamnya ini brass, jadi kayak metal begitu. Ini juga sama, ini plastik bahannya. Kalau yang di kardusnya warnanya hitam semua ya. Menurut gue sih lebih cakep yang kayak gini, mirip-mirip kayak Fujifilm begitulah ya. Kemudian bentuknya juga mengotak, tidak tumpul kayak yang kemarin kamera Canon SX720. Jadi kamera itu gue jual, kemudian gue beli yang ini. Kenapa gue jual? Karena ya pengen ganti kamera aja gitu kan, biar ada bahan review lagi. Langsung aja kita review dari bodinya. Bodinya ini kelihatan kokoh, bagus, tebal, nggak terlalu tebal juga, dan ringan, nggak berat sih, ringan ini. Kita mulai dari bagian depan ya. Depannya ini kelihatan ada gripnya yang membantu untuk memegang kamera seperti ini. Jadi dia akan lebih keset ya, tuh. Jadi nggak polos-polos banget. Kalau kemarin kan polos ya yang Canon itu. Ini nggak ada ya, walaupun cuman kayak karet ditempelin doang tuh, kayak karet nempel di bodinya, jadi nggak kelihatan menyatu ya. Tapi ya nggak masalah lah. Ini jenis karetnya tuh karet keras. Ini juga di sini nih buat pegangan jempol, karet keras, jadinya nggak gampang melar. Kemudian ini di sini ada flash atau blitz ya, untuk membantu pencahayaan pada saat malam hari. Ini bisa dinonaktifkan juga. Kemudian di sini ada titik kecil, ini lampu untuk membantu autofocus pada saat kondisi gelap, bukan gelap gulita ya, tapi low light gitulah, kayak kurang cahaya. Kemudian ini ada mereknya Leica, ini ada spesifikasi dari lensanya. Jadi dia mempunyai bukaan 1.3 sampai dengan 3.3 sampai dengan 6.4 ya, lumayan kecil sih, nggak besar juga bukaannya. Nah terus ini ada ring ya, tuh yang gue bilang tadi, ring control, jadi dia bisa diganti-ganti fungsinya. Ini untuk bagian depan, di sini ada tulisan L kayak logo Leica gitulah. Kemudian dari bagian atas di sini ada mikrofon ya, mikrofon stereo, ada 4 titik. Kemudian ini ada tombol mode putar, mode dial kayak gini, dial putar nih. Tuh, ada banyak pilihannya. Ini ada intelligent auto, kemudian program, kemudian ada aperture priority, shutter priority, manual video, custom, panorama, kemudian ada scan. Kemudian ini ada gambar palet, itu untuk kalau di Sony gue lupa apa namanya ya. Kemudian ini ada tombol untuk shutter, dan di sini ada untuk zoom in dan zoom out. Kemudian ini ada tombol record video, ini bukan lampu ya, jadi merah-merah ini nggak bisa nyala. Kemudian ini ada tombol on off nya. Nah ini sebenarnya bukan lecet ya, tapi kotor karena sering gue pakai. Nah kemudian kita beralih ke bagian kanannya. Bagian kanan ini ada lubang atau cantolan ini buat lanyard kiri dan kanan, jadi dia bisa pakai yang gantungan buat di leher, tapi gue pakai yang ini aja buat di gelang. Ini asli juga ya, asli dari Lumix-nya. Jadi kita dikasih strap kayak gini, bukan strap ini ya kayak tali gitulah. Kemudian ini ada port untuk HDMI dan untuk ngecharge. Charge-nya micro USB ya, kayak tadi yang gue udah sebutin. Kemudian HDMI ini jenisnya micro HDMI kayaknya ini ya, atau mini ya, pokoknya micro HDMI. Jadi untuk menampilkan apa yang dilihat di kamera ke proyektor atau ke TV, seperti di video-video yang gue sebelumnya itu ada cara menampilkan gambar dari kamera ke proyektor seperti itu. Kemudian di sebelah kiri ini nggak ada polos, cuman tulisan 30 kali optical zoom, dan di sini ada
speakernya ini kecil ya, ada 5 lubang. Kemudian kita beralih ke bawah dulu deh. Bawah ini ada modelnya Panasonic Corporation made in China. Di sini ada port untuk tripod. Kemudian di sini ada untuk baterai ya, dan untuk SD card. SD cardnya jadi menghadapnya ke depan begini ya. Kemudian baterainya ini jenisnya apa nih? Li-ion 1025 mAh. Jadi ini untuk kamera jenis compact prosumer seperti ini udah termasuk besar ya baterainya. Dan di sini ada lubang tuh untuk baterai dummy yang fungsinya agar kamera kalian bisa dioperasikan langsung dicolok ke kabel listrik, bukan pakai baterai. Jadi untuk kalian yang hobi merekam video atau bikin vlog yang lama-lama, contohnya sejam lebih, itu bisa pakai baterai dummy ini. Itu dijual terpisah ya. Langsung kita ke bagian layar monitornya atau bagian utamanya. Di sini di pojok kiri atas itu ada viewfinder yang kualitasnya cukup bagus dan speknya cukup bagus. Kemudian di sini ini ada pengaturan untuk fokus viewfindernya ya. Jadi kalau mata kalian itu mungkin plus atau minus kayak gitu, itu jangan khawatir, nggak perlu pakai kacamata pun bisa untuk melihat fokus di viewfinder ini karena ada pengaturannya ya. Ini malah gambarnya yang nggak fokus. Nah kemudian di sebelahnya ini ada sensor. Jadi sensor ini membantu ketika kalian mengintip di viewfinder ini, monitor ini akan otomatis mati, tapi bisa juga dinonaktifkan. Jadi kalian bisa menonaktifkan atau mengaktifkan biar hemat baterai gitu ya. Nah kemudian di sini nih, ini ada tombol LVF, itu Live Viewfinder. Untuk mengganti ketika ini otomatisnya dimatiin, kalian bisa mengganti antara tampilan di monitor atau di viewfinder. Kemudian di sini ada tombol burst 4K, ini ada tombol apa namanya? Pemandangan atau burst apa ya namanya itu, bershoot biasa. Kemudian di sini ada tombol playback, ini ada navigasi atas bawah kiri kanan, dan ini juga dilengkapi dengan dial putar, tombol putar seperti ini ya. Ini di atas ada fungsi untuk white balance, kemudian flash, kemudian timer, kemudian manual fokus atau mengganti fokus, dan di tengah ini ada menu atau untuk set enter kayak gitu ya. Di bawah sini ada tombol delete dan tombol menu, kemudian di sini ada tombol display untuk mengganti-ganti display. Langsung aja kita aktifkan kameranya. Seperti ini contohnya. Nah, ini gue akan menggunakan ring control. Nah, ring control ini bisa difungsikan sebagai pengganti fokus ya. Jadi bisa untuk autofocus, bisa juga ganti manual fokus kayak gitu ya. Dan di sini apa namanya, layarnya itu layar sentuh ya. Perlu kalian ketahui, layarnya ini udah layar sentuh. Jadi layar tuh terserah kalian mau fokus di mana. Jadi lebih gampang ya kalau kalian bingung-bingung. Kemudian di sini juga ada menu tambahan tuh seperti ini, ada menu tambahan. Jadi kalian bisa menambah atau mengcustom menu-menu tersebut. Untuk lebih detailnya mungkin nanti akan gue jelasin di video yang lainnya. Jadi kalau di sini kepanjangan nanti videonya. Gitu aja. Kekurangan dari kamera ini menurut gue hanya layarnya aja yang fix, nggak bisa di flip ya, atau nggak bisa buat selfie. Tapi jangan khawatir ketika kalian sulit untuk membidik objek karena kamera ini misalkan begini ya, untuk low angle atau high angle, itu kalian cukup dikit aja ngelihat, kemudian difokusin pakai jari di sini nih apa di mana gitu kan, titik fokusnya itu akan membantu sekali karena kamera ini udah touchscreen. Jadi kalian nggak usah bingung-bingung untuk memfokuskan objek ketika kalian tidak mendapatkan sudut pandang yang enak. Ya udah, sekian videonya. Mungkin review ini nggak
terlalu detail karena panjang banget nanti kalau detail. Jujur, gue belajar kamera ini sampai seminggu baru bisa menguasai menu-menunya, karena menunya ini yang udah pernah gue pakai. Ya udah, sekian reviewnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.